Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Masih di bulan puasa, bulan penuh keberkahan. Dalam kajian Ramadan di 1447 Hijriah, bertepatan di 2026 Masehi, kita bertemu kembali dalam podcast spesial kajian Ramadan. Nah, kali ini kita bertemu atau bermuajahah dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya pasti mengenal beliau adalah Profesor Dr. Haji Wildiana Wargadinata LC.MAG. Bagaimana kabar hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Dalam nuansa masih di bulan Ramadan, ini masih di menuju minggu kedua ya Prof ya? Kita akan membahas salah satu tema adalah puasa dan peradaban. Nah, mungkin kita akan flashback bagaimana peradaban di saat bulan Ramadan ini. Boleh disampaikan Prof? Iya. Terima kasih Mbak Ima atas kesempatan ini, luar biasa. Jadi apa kaitannya puasa dengan Ramadan? Jadi boleh dibilang bahwa peradaban Islam itu adalah Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itulah sebetulnya umat Islam menampakkan jati dirinya, peradabannya kepada dunia. Karena di bulan Ramadan ini segala ritus, segala kegiatan dari berbagai aspek baik moral, spiritual maupun jasadiah, jasmania itu tampil dengan sempurna. Jadi peradaban Islam menurut saya adalah bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita ketahui bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran ya Prof ya. Kalau kita flashback pada zaman itu. Baik, Ramadan ini kalau kita tahu banyak sekali orang-orang yang sepertinya kayak melakukan sesuatu itu bermalas-malasan. Untuk menyikapinya seperti apa ini Prof? Iya. Nah ini sebetulnya yang menjadi pemandangan yang umum ya di bulan Ramadan. Sebagian besar umat Islam juga menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh permakluman. Mereka mengatakan bahwa karena mereka sedang puasa, maka kondisi tubuh itu lemah, kemudian mereka menjadi bermalas-malasan, mengurangi ritme kerja. Bahkan di kampus kita jam belajar pun juga dikurangi. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Yang benar tidak begitu ya. Iya, justru seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus tetap bergairah dan semangat. Meskipun tubuh jasmani kita lemah, tapi sebetulnya di bulan Ramadan spiritual kita, rohaniah kita sedang naik, sedang pada puncaknya. Dan kalau spiritual dan rohaniah kita itu sedang naik, maka pekerjaan fisik itu menjadi sangat ringan. Gitu. Tapi kadang orang kalau mau melakukan sesuatu itu, nanti kalau saya ngelakukan ini, bisa mengakibatkan untuk batal, gitu kan kadang seperti itu, Prof ya? Iya. Ketika beraktivitas di bulan Ramadan, sebetulnya justru ketika Ramadan kita akan berhati-hati, tidak sembrono dalam melakukan banyak hal. Karena pada hakikatnya berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya puasa atas makan dan minuman, tetapi juga berpuasa hati, menjaga mulut, menjaga pandangan. Justru ketika kita berada di bulan Ramadan, aktivitas kita itu lebih positif, lebih mengarah kepada hal-hal yang justru akan membawa kebaikan bagi lingkungan, bagi sesama. Saya pernah tahu ada kutipan bahwa Ramadan adalah bulan ulang tahunnya umat Islam. Bagaimana itu untuk nyikapinya? Itu logikanya seperti ini. Dalam sebuah riwayat, Nabi itu ditanya, kenapa Rasulullah itu berpuasa di hari Senin? Ternyata Nabi itu menjawab, karena hari itu saya dilahirkan, hari itu saya diutus menjadi nabi, hari itu saya mendapatkan nuzulul Quran, unzila alayya, artinya turun kepada saya itu Al-Quran di bulan Ramadan itu, di
di bulan Ramadan di hari Senin maksud Di hari saya, Senin, maaf. oke. Di hari Senin itu. Nah, kemudian kalau kita analogikan, kalau saya bertanya, Islam itu ada itu karena apa? Jawabannya kan Islam itu ada ketika Al-Quran itu turun, gitu ya. Nggih. Al-Quran itu turun. Dan kapan Al-Quran itu turun? Al-Quran itu ternyata turun di bulan Ramadan. Nggih. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Islam itu lahirnya di bulan Ramadan. Karena itu saya bisa menyebut bahwa bulan Ramadan adalah bulan ulang tahunnya umat Islam. Masya Allah, iya. Ada nggak Prof yang diajarkan Rasulullah untuk memperingati ulang tahun sendiri gitu? Nah, disitulah kita menarik kesimpulan dari riwayat tadi. Ketika sahabat bertanya, kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Dan itu sebetulnya Rasulullah itu mengajarkan ketika beliau menjawab, pada hari itu saya lahir. Nggih, hari Artinya Seninnya. apa? Artinya Rasulullah itu sebetulnya secara tersirat itu ingin mengajarkan cara ulang tahun yang baik itu adalah berpuasa. Masya Gitu. Allah, iya. Nah, kalau hari Senin ulang tahun pribadinya beliau itu berpuasa 1 hari, maka ketika Islam lahir, Islam datang, umat Islam memperingati ulang tahunnya itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Masya Allah, bulan penuh berkah memang ya. Iya. Nggih. Baik Prof, sebelum kita beranjak untuk peradaban Islam sendiri di bulan Ramadan, banyak nggak sih Prof untuk kalau kita flashback ya, ada terjadi apa saja di bulan Ramadan ini? Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pemandangan yang menurut saya kurang kondusif ketika umat Islam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk bermalasan atau sering memperbanyak tidur atau lemes-lemesan gitu, mengurangi kinerja. Nah, ini seharusnya tidak terjadi karena dalam sejarah Islam peradaban Islam itu justru lahir di bulan Ramadan. Tidak lama setelah Islam itu lahir, itu ada peristiwa besar ketika umat Islam berhadapan dengan kaum Quraisy, kafir Quraisy. Itu ada perang besar yang disebut dengan Harbu Badrin Al-Kubro, Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu umat Islam itu mengalahkan tentara Quraisy yang jumlahnya berlipat ganda. Jadi umat Islam cuma 300 orang dengan peralatan sederhana. Bahkan itu pasukan berkudanya cuma ada 2. Sementara pasukan Quraisy itu 1000 lebih lengkap. Ada pasukan berkuda, persenjataan lengkap, tapi umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan itu di bulan Ramadan. Setelah itu ada peristiwa Fathu Mekah. Ketika Nabi Muhammad itu mengalahkan kota Mekah, menguasai Jazirah Arab. Fathu Mekah itu, pembukaan kota Mekah itu juga di bulan Ramadan. Jadi saya kira Ramadan ini adalah identik dengan pembangunan peradaban, pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam. Selain itu ada mungkin saya pernah dengar ada Andalus perang itu. Iya, betul. Nah, kehadiran Islam ini menurut sejarawan Barat Wiljuran itu peristiwa sosial di abad pertengahan yang paling menakjubkan. Muncul dari wilayah yang kering kerontang di Jazirah Arab. Waktu itu tahun 566 Masehi, Justinian, penguasa Imperium Bizantium Romawi itu meninggal. 5 tahun berikutnya itu Nabi lahir. Waktu itu
Jazirah Arab itu adalah negeri yang kering kerontang dan miskin, diisi oleh kaum Badui yang hidupnya nomaden. Dan kalau dikumpulkan kekayaan bangsa Arab waktu itu dengan kekayaan penduduk Hagia Sophia, salah satu ibu kota Bizantium waktu itu lebih banyak satu kota. Jadi satu jazirah Arab itu tidak sebanding dengan satu kota saja di wilayah Imperium Bizantium. Itu artinya apa? Artinya Islam lahir di tempat yang sangat miskin, tapi nggak sampai 100 tahun, nggak sampai 1 abad. Jazirah Arab, umat Islam Nabi Muhammad itu bisa menguasai wilayah-wilayah besar, menguasai Persia, menguasai Afrika Utara, menguasai sebagian Andalus atau Spanyol sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan Fathu Andalus, pembukaan perang Andalus itu juga di bulan Ramadan. Masya Allah. Dengan jenderalnya Tariq bin Ziyad, terjadi juga di bulan Ramadan. Iya. Banyak sekali Prof ini. Ya. Kalau mungkin di peradaban Eropa ada Prof? Di peradaban Eropa. Jadi waktu setelah pembukaan Andalus dan sebelumnya itu ada perang namanya Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Imperium Islam, kekhalifahan Islam itu mengalahkan Imperium Persia, dinasti Sasaniyah, Persia, Iran sekarang. Nah, itu terjadi di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Dan itu artinya apa? Pada waktu itu di dunia ini, di abad pertengahan itu ada 2 negara superpower. Kalau di era modern ada Amerika dan Rusia, pada masa itu 2 negara atau kerajaan besar yang menguasai dunia adalah Persia dan Bizantium atau Romawi. Nah, jadi sebelum membuka Andalus itu Islam sudah mengalahkan Imperium Persia, Sasania. Nah, dan setelah itu ketika umat Islam menghadapi serangan dari pasukan salib atau Kristen itu, Eropa itu juga bisa dikalahkan oleh umat Islam juga di bulan Ramadan. Masya Allah. Dipimpin oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu seorang raja dari dinasti Ayyubiyah. Dan itu juga terjadi bulan di Ramadan bulan juga. Ramadan. Waktu itu umat Islam mengambil kembali Baitul Maqdis yang sudah istilahnya dijajah oleh kaum salib, dikalahkan dan dikembalikan kepada Imperium Islam. Masya Allah. Sejarahnya banyak sekali di bulan Ramadan ini ya Prof ya. Iya. Berarti itu atas berkat rahmat dari Allah ya. Berarti kita kalau menyimpulkan bahwasannya bulan Ramadan ini totalitas rahmat dari Allah diturunkan. Dan juga maghfirah atau ampunan dari Allah. Iya. Jadi maksud saya ketika umat Islam secara fisik merasa lemah di bulan Ramadan, kita tidak boleh lupa bahwa manusia itu memiliki 2 unsur. Ada unsur jasadiah, ada unsur ruhaniyah, ada spiritualitas di situ. Nah, ketika unsur jasadiah kita melemah karena puasa, sebetulnya tanpa kita sadari unsur ruhaniyah kita, spiritualitas kita sedang menguat. Ketika logika spiritual, logika ruh itu kita menggunakan logika langit bahasa saya, maka segala sesuatu peristiwa di bumi ini yang mustahil akan bisa kita capai dengan logika spiritual. Gitu. Masya Allah. Ada mungkin yang bisa disampaikan, mungkin ada ayat atau hadis berkaitan dengan ini Ustaz?
dengan Ramadan ini ya, Nggih. banyak ayat yang menyebutkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Juga hadis-hadis itu banyak sekali. Jadi saya kira tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi keyakinan umat Islam akan keberkahan, akan apa istilahnya mukjizat bulan Ramadan, akan bonus yang diberikan kepada umat Islam di bulan Ramadan ini luar biasa. Bahkan kalau mereka menyadari betul betapa bulan Ramadan ini sangat penuh dengan keberkahan dan kemukjizatan, mereka akan minta kepada Allah bahwa seluruh tahun itu bulan Ramadan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal khairi wal barakah la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Masya Allah. Gitu. Satu tahun Ramadan terus. Iya. Iya, mungkin untuk sahabat Maliki di rumah nih Prof ya. Sekarang kan peradaban sudah era modern. Iya. Ada yang bisa disampaikan untuk menyambut puasa Ramadan kali ini? Iya. Nggih. Jadi adik-adik sahabat Maliki yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini ada kesempatan yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, pada diri kita ada jasmani dan rohani. Betul. Dua unsur ini butuh asupan. Selama ini kita hanya memberi asupan jasadiah kita, ruhaniah kita. Sehingga yang kita beri asupan itu jasadiah, jasmaniah kita. Kita sering melupakan unsur spiritualitas kita, ruhaniah kita yang butuh asupan. Dan Ramadan inilah kesempatan yang terbuka luar biasa untuk memberi asupan yang sangat bergizi untuk memperkuat spiritualitas kita. Masya Allah. Iya, jadi harus kita terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Baik Prof, terima kasih untuk kali ini kajian peradaban dan Ramadan yang berkaitan. Ternyata banyak sekali kalau kita flashback di belakang kisah atau mungkin peperangan yang sudah kita lewati ya dalam bulan suci Ramadan. Kita bertemu mungkin di podcast berikutnya Prof ya. Terima kasih. Baik sahabat Maliki di rumah, begitulah untuk podcast kali ini, dan Anda jangan bermalas-malasan. Mari kita terus beribadah di bulan suci penuh keberkahan. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.